Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bagaimana kalau ada pemimpin, ya katakanlah secara kepemimpinan, administratif, ketegasan dia bagus, tapi dia berbuat munkar. Nah ini bagaimana menyikapinya? Nah ada yang menarik. Nabi alaihissalam menyampaikan dalam satu hadis. Kata Nabi, nanti akan datang satu zaman yang mana pemimpin itu melaknat rakyatnya, rakyat melaknat dia. Artinya saling tidak suka nih. Jadi si rakyat nggak suka sama pemimpinnya. Pemimpinnya juga banyak nyalain rakyat. Nah kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah pemimpin semacam itu kita dongkel saja? Maksudnya kita turunkan. Apa kata Nabi? Lah, jangan dulu. Selama dia masih mendirikan sholat. Itu parameter yang dikasih oleh Nabi. Kalau dia masih mendirikan sholat, jangan kau jatuhkan dia. Tapi bukan berarti nggak boleh dikritik. Kritik silakan. Kasih peringatan silakan. Protes silakan. Tapi menjatuhkan kepemimpinan seseorang, itu pertimbangannya harus matang. Karena itu bisa menimbulkan fitnah yang berkepanjangan. Nggak sembarangan. Saudara, saya berikan contoh. Irak di zaman kepemimpinan Saddam Hussein dengan segala kekurangannya. Tapi rakyat di mana-mana hidup makmur. Mereka bisa dagang, mereka bisa sekolah, mereka bisa belanja, mereka bisa kemana-mana. Betul Saddam Hussein punya kekejaman. Ada orang-orang tertentu merasakan kezaliman dia. Dibunuh dengan sewenang-wenang oleh Saddam Hussein dan lain sebagainya. Tapi mayoritas rakyat hidup dalam ketenangan. Begitu Saddam Hussein dijatuhkan, 15 tahun yang lalu sampai sekarang Irak tidak pernah tenang. Anda bisa lihat. Pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, penyembelihan orang di mana-mana. Pokoknya siapa yang merasa dirinya kuat, dia tindas orang-orang yang tidak kuat. Ya Sunninya, ya Syiahnya, ya ekstrim sama saja. Nah, itu yang terjadi sampai hari ini. Nah, begitu juga kita lihat di Libya. Pada saat dipimpin oleh Muammar Gaddafi, Libya itu sejahtera, makmur. Nggak ada pengangguran, nggak ada orang miskin, makmur. Pendidikan gratis, rumah sakit gratis. Betul, memang Muammar Gaddafi ini orangnya unik. Nah, dia jarang mau dengar daripada suara rakyatnya. Diatur itu negara sedemikian rupa. Tapi ketika itu rakyat hidup terjamin, makmur. Begitu dia dijatuhkan, sampai hari ini saling bunuh gak berhenti di Libya. Sampai hari ini. Bukan kita mengatakan gak boleh menjatuhkan pemimpin. Bukan. Menjatuhkan seorang pemimpin itu pertimbangannya harus matang. Pertimbangannya harus masak. Jangan sampai nanti terjadi fitnah yang luar biasa. Yang paling dahsyat di Somalia. Saya contohkan. Di Somalia itu presidennya dibunuh. Begitu presidennya dibunuh, kacau balau satu negeri. Akhirnya di provinsi-provinsi ada jenderal-jenderal yang punya senjata, punya prajurit. Dia jadi pemimpin di wilayahnya. Dia rekrut preman-preman untuk menguatkan posisinya. Setiap provinsi punya pemimpin sendiri. Dan mereka nggak bisa tunduk kepada pusat. Orang presidennya udah dibunuh. Kacau di pusat. Nah kemudian apa yang terjadi? Tiap jenderal ini supaya posisinya kuat, prajurit tidak seberapa, dia rekrut para preman. Begitu preman ini dapat senjata dari sang jenderal, sewenang-wenang. Tiap hari pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, penjarahan. 2 tahun tidak berhenti. Dan ulama-ulama di sana, banyak ulama-ulama sufi. Nggak ada itu. Ulama organisasi, punya laskar, punya harokat. Nggak ada. Mereka sufi tarekat. Pasrah. Mereka nggak punya kekuatan. Tapi 2 tahun kemudian, baru. Nah ulama-ulama tadi selama 2 tahun baru menyadari kelemahan mereka. Ini negara udah dikuasai oleh para jenderal, para prajurit dan para preman. Satu negeri. Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan setiap hari. Begitu presidennya dibunuh. Nah akhirnya selama 2 tahun ada seorang yang bernama Ahmad Syarif. Dia punya majelis. Dikumpulkan murid-muridnya. Dia latih. Dia rebut kampungnya. Setelah itu dia rebut kecamatannya. Dia rebut provinsinya. Dia bentuk kekuatan. Dia lawan itu tentara dengan preman.
Nah, gerakan dia didukung oleh para ulama-ulama di Somal. Akhirnya ulama-ulama di Somal kumpulkan murid-muridnya di mana-mana, gabung. Mereka namakan diri mereka Mahkamah Syar'iyah. Nah, begitu mereka udah makin kuat, mereka serbu provinsi ini. Dia serbu jenderalnya, dia serbu premannya. Begitu dia rebut, itu jenderal dia hukum mati depan rakyat. Itu preman-preman yang memperkosa, membunuh, merampas selama 2 tahun. Mereka hukum mati depan rakyat. Dan luar biasa, dalam waktu 2 tahun kemudian, seluruh satu negeri mereka rebut kecuali ibu kota. Semua provinsi berhasil direbut. Diamankan, dia tenangkan, kecuali ibu kota. Nah, begitu mereka merebut ibu kota, Amerika ikut campur. Amerika bikin presiden boneka. Amerika nggak mau kelompok ini masuk. Kenapa? Karena ini kelompok gerakan Islam. Karena ini kelompok ulama, ini kelompok syariat. Sampai Amerika akhirnya meminta kepada Ethiopia, meminta kepada Eritrea, kirim tentara, membantu presiden bonekanya Amerika. Akhirnya terjadi perang luar biasa di Mogadishu, dan puluhan tentara Amerika ditangkap, diseret-seret di jalan. Nah, mungkin para ustadz pernah dengar itu beberapa tahun yang lalu, yang akhirnya Amerika kapok mengirimkan tentaranya ke sana. Nah, saya hanya ingin memberikan gambaran. Jadi kalau ingin berontak, ingin menjatuhkan satu pemimpin, satu presiden umpamanya di satu negeri, itu perhitungannya mesti matang, perhitungannya mesti masak. Bukan nggak boleh, bukan. Yang zalim itu memang harus diturunkan, yang jahat itu memang harus dibendung. Nah, tapi kalau ada jalan lain, kenapa tidak? Apalagi tadi pertanyaannya, kalau dia masih punya apa? Kelebihan, masih punya kemampuan. Baiknya kita jaga, jeleknya sama-sama kita kasih peringatan, nasihat, supaya dia bisa berubah. Nah, ini yang ingin saya ingatkan. Nah, tapi ingat, ini tidak berlaku bagi pemimpin kafir di negeri Islam. Tidak berlaku. Jadi negeri-negeri Islam, wilayah mayoritas Islam, haram dipimpin dengan pemimpin yang bukan Islam. Kecuali kalau kita tinggal di negeri yang bukan Islam. Kita tinggal di Amerika. Di Amerika lagi ada pemilihan presiden. Presiden yang satu mengatakan, kalau saya menang, dakwah Islam saya lindungi. Umat Islam saya kasih kebebasan. Calon presiden yang satu lagi mengatakan, kalau saya menang, umat Islam akan saya awasi. Umat Islam nggak boleh sembarangan dakwah di Amerika. Maka seluruh umat Islam di Amerika wajib untuk memilih calon presiden yang siap memberikan perlindungan kepada umat Islam. Walaupun itu calonnya kafir. Karena itu memang bukan negeri Islam. Tapi kalau di negeri Islam model Indonesia, kemudian calon presidennya bukan Islam, haram. Nggak boleh. Calon presiden Indonesia wajib Islam. Nah, kalau ada yang mengatakan, Habib, tapi kan dalam undang-undang dasar nggak disebut soal agama. Dalam undang-undang dasar konstitusi kita kan agama apa saja boleh jadi presiden. Jawaban kita, wajib itu diamandemen. Harus dirubah. Nggak boleh ada konstitusi mengizinkan orang di luar Islam untuk menjadi pemimpin di negeri yang mayoritas Islam. Haram. Itu undang-undang harus dirubah. Undang-undang dasar tersebut wajib untuk diamandemen. Nah, makanya sekilas sejarah supaya para siswa tahu. Dulu pada tanggal 22 Juni tahun 1945, ketika Piagam Jakarta itu digulirkan, di sana disebutkan bahwa Presiden Indonesia harus pribumi yang beragama Islam. Ditulis. Dan pada saat kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945, kalimat itu masih ada dalam dasar negara Republik Indonesia. Tapi pada tanggal 18 Agustus 1945, atas tekanan Jepang, dipaksa, akhirnya pasal tadi dirubah. Presiden Indonesia harus pribumi. Agama Islamnya dihapus. Tapi masih bagus. Masih ada kata-kata pribumi. Nah, terus kemarin waktu kita reformasi tahun 98, di amandemen Undang-Undang Dasar. Sampai 4 kali amandemen. Dirubah lagi. Sekarang bunyinya, Presiden Indonesia harus WNI, bukan pribumi. Nah, sekarang pertanyaannya, itu bisa diubah-ubah Undang-Undang Dasar. Dari pribumi Islam menjadi pribumi saja, sekarang menjadi WNI. Kenapa kita tidak bisa untuk kembalikan lagi ke semula? Harus pribumi yang beragama Islam. Ini harus diperjuangkan oleh orang-orang Islam yang ada di DPR MPR. Nggak boleh dibiarkan. Ini ditulis WNI berbahaya. Kenapa berbahayanya? Kalau besok ada warga negara Amerika
masuk ke Indonesia, cuman modal bisa bahasa Indonesia, bisa nyanyi lagu Indonesia Raya, hafal Pancasila, dites di imigrasi lulus, jadi WNI. Nah terus begitu jadi WNI, dia punya duit, dia biayai oleh negaranya, ikut pemilu, jadi presiden. Apa yang begini yang mesti jadi presiden Indonesia? Oh dengan mudah, Amerika bisa menjadikan dia presiden. Dia punya finansial, dia punya duit, dia punya kekuatan. Dia punya kuasa politik di mana-mana. Nah, ingat, ini besok bisa terjadi. Kenapa? Karena undang-undang kita terbuka. Nah, siapa suruh buat undang-undang semacam itu? Kan undang-undang itu untuk bangsa Indonesia. Kan kita yang buat undang-undang. Kenapa buat undang-undang? Buka pintu untuk antek asing. Nah, kalau besok ada orang Amerika jadi warga negara baru 1 hari, dia dibiayai, dia dimodali. Dan bangsa kita ini maaf, masih banyak yang dikasih 50.000, dia tusuk pemilu. Dia bayar, dia punya duit. Terus apa besok orang Amerika yang WNI tadi yang akan jadi presiden Indonesia? Di mana nasionalismenya? Di mana kecintaan dia kepada Indonesia? Nggak boleh. Nah maka itu sampai hari ini saya dan kawan-kawan mundar-mandir ke DPR MPR, kami sudah meminta sejak 4 tahun yang lalu agar Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen wajib diamandemen lagi. Kami minta pasal presiden diubah seperti semula, bahwa presiden Indonesia harus pribumi yang beragama Islam. Nah ini mesti kita perjuangkan, nggak boleh enggak, saudara. Nah kalau kita tidak perjuangkan, ya besok orang kafir bisa jadi presiden. Makanya jangan kaget. Kalau sekarang ada orang kafir yang non pribumi, bikin partai, punya banyak televisi, setiap hari dia kampanye. Nah kalau besok dipilih oleh rakyat, dia bisa jadi presiden. Sudah bukan Islam, sudah bukan pribumi. Hati-hati ya kawan. Bisa jadi presiden. Siapa bilang nggak bisa? Orang undang-undangnya mengizinkan kok. Nah maka itu, kalau kita ingin kembalikan, maka pemuda-pemuda kita saat ini harus berpikir ke depan. Kalau besok umat Islam memegang mayoritas di DPR MPR, yang punya gairah Islamnya tinggi, nasionalisme kebangsaannya tinggi, cinta agamanya tinggi, cinta Indonesianya tinggi, wajib itu pasal diubah. Siapa bilang UUD 45 nggak bisa diubah? UUD 45 itu bisa diubah melalui sidang MPR. Dorong MPR. Sebetulnya kita sudah protes ini dari tahun 98. Kami minta itu diubah. Nah, cuman permohonan kita kandas. Bahkan kita minta kembalikan Piagam Jakarta sampai tahun 2004. Terakhir diadakan amandemen. Nah begitu kita kandas, kita belum dapat kesempatan lagi. Tapi dari 3-4 tahun yang lalu, kami sudah dorong kawan-kawan yang ada di DPR. Supaya nanti ada sidang umum MPR, wajib itu pasal dikembalikan seperti sedia kala. Kita mesti cinta agama kita, dan kita mesti cinta negeri kita. Maka itu saya dorong, yang harus jadi presiden Indonesia, pribumi asli Indonesia, dan beragama. Jangan kasih orang, saudara. Jangan kasih orang memimpin negeri. Harus pribumi asli Indonesia beragama Islam. Jangan pernah izinkan orang lain untuk memegang negeri ini. Berbahaya. Nah, saya rasa jelas. Jadi artinya pertanyaan tadi tidak berlaku untuk orang-orang yang kafir. Nah, tapi kalau orang Islam, ya dia banyak baiknya. Ada sedikit kesalahan. Kalau bisa dimaklumi. Kalau kita bisa sabar, kita sabar. Kalau bisa kita protes, ya tetap kita wajib protes. Tapi kalau untuk diturunkan, jangan. Kecuali kalau sangat darurat. Kecuali kalau sangat terpaksa. Jangan ya Wan. Kalau nggak terpaksa, jangan menurunkan pemimpin. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan para guru dari Insan Mandiri, saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan, dan kita ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru, begitu juga seluruh siswa yang telah sudi bersilaturahim ke pesantren alam dan agrokultural Markas Syariat. Nah itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Dewan Guru,
dari Lembaga Pendidikan Insan Mandiri Cibubur. Terima kasih kepada para siswa. Dan tidak lupa, terima kasih kepada tim rasilnya ini, TV maupun radio yang sudah ikut meliput daripada kegiatan ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan semua siswa di sini dimudahkan dalam belajarnya, dimudahkan menuntut ilmunya, diluluskan dalam ujiannya dan kelak menjadi pemimpin-pemimpin Islam yang baik dan berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.